Selamat bertemu kembali teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Tentulah sehat-sehat semua, dan saya doakan agar kita yang sakit sembuh dari sakit, dan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, diberkati Tuhan terus-menerus. Teman-temanku, pada waktu yang lalu saya membuat video seri pertama tentang pohon kehidupan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni, dan sekarang ini saya sampaikan seri kedua. Kenapa ada seri A, seri B? Karena RAM saya tidak cukup. Maklum dan selamat mendengarkan. Tuhan berkati. Karena itu ada yang boleh, ada yang tidak. Untuk menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi manusia pilihannya kemana? Coba waktu itu mereka pilih pohon kehidupan, barangkali ceritanya sampai di situ, selesai. Tapi manusia terpikat dengan pohon apa coba? Coba kita lihat. Pohon pengetahuan. Kenapa pohon pengetahuan ini menarik minat? Menarik minat. Bahkan dikatakan pohon ini membuat engkau menjadi sama seperti Tuhan. Bukankah dalam sejarah manusia sampai hari ini, manusia lebih mudah percaya dengan hasil pengetahuan daripada dengan firman Tuhan? Bukankah seperti itu? Manusia lebih tertarik tentang pengetahuan daripada kehidupan yang kekal. Itu asal mulanya. Dan disitulah letaknya. Karena pohon pengetahuan menarik minat, menarik hati, membuat kita menjadi lebih besar, bahkan sama seperti Tuhan. Banyak ilmuwan, tidak semua. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka ingin menentukan sama seperti Tuhan. Itulah pohon pengetahuan yang membawa kita sengsara. Kesengsaraan inilah. Dan terus. Tanda kesengsaraan. Ketika mereka mengambil daun arah. Dari mana? Dari pohon. Tapi kita lihat di sini dengan jelas, pohon ini membuat mereka merasa menjadi sama seperti Tuhan. Kejadian 3 ayat yang kelima, kita lihat dulu. Jadi saudara, coba sekarang kita sudah belajar banyak tentang Alkitab, tapi mari kita mulai lagi belajar. Setiap kata ini kita telusuri semua. Setiap kata ini pohon kita telusuri semua. Nanti Anda akan melihat sejarah keselamatan itu kekal dari Tuhan. Alkitab itu memberikan kelengkapan yang luar biasa. Gak pernah habis-habisnya digali. Yulo itu pohon. Ya, tetapi dikatakan di sini, pohon itulah yang menarik minat. Kenapa? Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Ya, selanjutnya. Dan kamu akan menjadi apa? Seperti Tuhan. Tahu tentang baik dan yang jahat. Sebetulnya tahu tentang baik dan jahat itu betul. Tapi bukan itu maksudnya. Aku ingin menentukan mana yang terbaik bagiku, mana yang jahat bagiku. Aku tidak ingin ditentukan oleh kedaulatan Tuhan. Aku ingin bebas dari Tuhan. Aku ingin menjadi sama seperti Dia.
Saya tidak anti ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan seringkali menjebak kita. Tidak sedikit orang sekolah teologi yang tidak percaya firman Tuhan. Pengetahuan seringkali menyeret kita. Kita ingin tentukan. Kita ingin membuat sesuatu. Kita lihat akibat salah pilih pohon ini. Dan nanti saudara akan lihat siapa yang bisa membawa kita kepada pohon kehidupan itu. Karena itu dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22, kita lihat dulu. Berfirmanlah Adonai Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya, ya, dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, pohon kehidupan ini. Dan kalau kita perhatikan di situ, dari ayat 22 kita masuk ayat 23, Kejadian 3:23. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Adonai Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan apa? Mengusahakan apa? Mengusahakan apa? Tanah. Saudara, beda arti antara taman dengan tanah. Tanah perlu perjuangan, ada tanah yang tidak baik, ada tanah yang kurang subur. Taman selalu menggambarkan sesuatu yang semua indah. Ini akibat. Tidak sedikit Anda lebih percaya ada statement Darwin, manusia berasal dari monyet. Walaupun Anda ke gereja, diam-diam Anda tetap percaya. Padahal kemudian salah. Saudara, banyak ilmuwan membuat teori yang kemudian hari terbukti salah. Tapi merasa tanpa dosa dan tidak pernah ada statement untuk memperbaiki. Sama seperti orang yang bernubuat lalu nubuatnya tidak jadi. Dia tidak menyatakan bahwa mencabut nubuat itu karena salah. Tidak. Itulah manusia. Banyak. Jangan saudara pikir karena itu pengetahuan itu bukan Tuhan. Kita lebih di situ lihatnya. Nah, karenanya pada ayat 24 katakan tadi Wayegares itu dihalau. Dihalau. Ya. Ayat 24. Ia menghalau Wayegares manusia itu dan apa? Di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub, ya, dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga apa? Jalan ke pohon kehidupan. Mereka dihalau. Dihalau ke sebelah timur. Kata timur menurut perspektif Yahudi adalah untuk membuktikan orang menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Dan ketika dia berada di situ, dihalau manusia itu, pohon kehidupan itu dijaga. Tidak ada yang bisa masuk.
Tidak ada yang bisa lewat. Kalau lewat mati. Saudara, untuk beroleh pohon kehidupan itu, berarti kalau hanya kemurahan Tuhan membuka jalan buat pohon kehidupan itu, tidak ada jalan lain. Siapa yang bisa? Kalau bukan utusan Tuhan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Mau mati, melewati itu, menebus itu. Itu kematian yang ditebus. Tidak ada yang lain, hanya satu nama, Yesus. Amin. Itu letaknya, supaya kita tahu betul, kita percaya betul. Yang bisa membawa kita kembali ke pohon kehidupan itu. Dia disalib lagi di pohon pengetahuan untuk memberikan kepada kita pohon kehidupan. Amin. Jangan lupa. Karena itu Petrus berkata tentang pohon pengetahuan yang menyalibkan dia ini. Pengetahuan dangkal manusia, agama manusia. Ketika manusia terusir, dia jauh dari Tuhan. Dia mulai mendirikan komunitas manusia, kebangsaan manusia. Setelah itu mulai muncul silsilah, membangun kota-kota, imperium, kekuatan manusia, bahkan agama manusia. Dari situ agama manusia itu mulai berkembang. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tapi mereka mengklaim menarik Tuhan berpihak kepada dia. Dan mengatakan di pihak sana tidak ada Tuhan. Orang-orang yang panat rasa benar sendiri itu adalah agama buatan. Agama buatan. Baik denominasi yang ada di Kristen maupun yang ada di luar, yang merasa itu semua adalah agama buatan manusia. Itu salah satu contoh dan ciri. Mereka menarik itu semua. Saudara, mereka menjauh. Coba kita lanjut lagi peristiwa ini. Kejadian 4 ayat 14. Kejadian 4 ayat 14. Saya ingin tekankan di sini dulu. Kain, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon maklum sekali lagi bahwa saya selalu membagi khotbah beliau, yaitu yang ini khususnya adalah yang dikhotbahkan tanggal 14 Maret 2021 ketika saya mengikuti ibadah dari rumah. Dan demikianlah, jangan lupa like dan subscribe.